Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini, adakah benar Indonesia akan mengakhirkan semua jalinan kerjasama Indonesia bersama dengan Uni Europe? Jom, kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Rin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga kepada semua yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan, adakah Indonesia, khususnya kepada Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, akan mengakhirkan semua jalinan kerjasama bersama dengan Uni Europe? Jom guys, kita semak video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, jom semak dulu video ni. Kajian Online. Di depan 22 pemimpin dunia, Presiden Jokowi tegaskan Indonesia hanya akan menerima kerjasama yang setara. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan dunia termasuk Indonesia perlu dibenahi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan hal tersebut di hadapan 22 negara yang akan hadir dalam KTT ASEAN 2023. 22 negara tersebut terdiri dari 11 negara ASEAN, 9 negara mitra serta 2 negara lain, yaitu Bangladesh sebagai Ketua Impian Ocean Rim Association atau IORA, dan Kepulauan Cook sebagai Ketua Pacific Island Forum atau PIF. Di hadapan para pemimpin dunia tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sangat menekankan pentingnya hubungan ekonomi setara antara Indonesia dengan negara mitranya. Karena pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia dengan dunia dan Indonesia dengan Uni Eropa. Untuk itu, berbagai regulasi yang menghambat, seperti kebijakan Uni Eropa yang menghambat kesetaraan perlu dibenahi, ungkap Retno Marsudi. Presiden Jokowi juga meminta dukungan Jerman sebagai salah satu mitra yang akan diundang ke KTT ASEAN Jakarta, agar perundingan perjanjian Indonesia dan Uni Eropa cepat dapat segera dituntaskan. Bapak Presiden juga meminta dukungan Jerman agar perundingan perjanjian Indonesia-Uni Eropa segera dituntaskan. Terkait investasi, Bapak Presiden menyambut baik pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Investasi Indonesia-Jerman, ujar Retno Marsudi. Senada Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyindir kebijakan Uni Eropa yang diskriminatif terhadap sawit Indonesia. Sebagai informasi, ekspor sawit ke Uni Eropa terancam terhambat karena adanya undang-undang anti deforestasi. Kebijakan itu mengharuskan produk yang masuk ke Uni Eropa terbebas dari deforestasi atau tidak mempengaruhi kelestarian hutan. Sawit sebagai produk unggulan ekspor Indonesia dinilai menyebabkan deforestasi oleh Eropa. Kami punya CPO. Ketika Eropa mengatakan karena lingkungan dan macam-macam, kita bikin B20, B30, B40. Tapi ketika larangan ekspor CPO ke Eropa, ribut juga itu barang. Maunya kita ekspor.
katanya dalam ASEAN Investment Forum di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu 2 September 2023. Oleh karena itu, Bahlil mendorong negara ASEAN penghasil sawit mengambil tindakan agar kawasan ini diperhitungkan oleh negara-negara maju. Negara produsen terbesar sawit, kita harus memberikan langkah-langkah terbaiknya agar ASEAN diperhitungkan dengan baik oleh ASEAN atau negara yang maju-maju itu, tegasnya. Presiden Joko Widodo secara resmi memerintahkan untuk melakukan penghentian ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Dalam hal ini minyak sawit dan kelapa sawit, pengumuman tersebut disampaikan Jokowi pada 22 April 2022 lalu dan akan efektif berlaku sejak 28 April. Di belahan dunia lain, harga komoditas minyak nabati pengganti sawit kala itu mengalami kenaikan harga cukup signifikan dalam sebulan terakhir. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan Indonesia bisa saja secara bertahap mengalihkan ekspor ke benua Afrika. Saya sudah bilang ke Parlemen Uni Eropa, kita juga lagi mikir-mikir kalau ekspor kita mungkin kita mau diverse bertahap ke Afrika, supaya kalian jangan ribut dengan kami, ungkap Luhut dalam keterangan pers di kantornya Jakarta Pusat, Jumat 23 Juni 2023. Selain itu, Retno juga mengonfirmasi bahwa sejumlah organisasi internasional akan turut hadir pada KTT ini. Plus organisasi internasional yang akan menjadi mitra ASEAN yaitu PBB, Sekjen PBB akan hadir. Plus akan hadir juga World Bank, IMF, kemudian World Economic Forum. Jadi totalnya ada 22 negara plus 9 organisasi internasional tambahnya. Lebih jauh, Retno menyampaikan bahwa berbeda dengan KTT ASEAN di Labuan Bajo sebelumnya, Presiden Jokowi nantinya akan memimpin 12 pertemuan pada rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-43 ini. Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara yang hadir. Kali ini ada 12 KTT yang harus dipimpin oleh Bapak Presiden plus pertemuan bilateralnya, itu so far. Ini masih akan nambah terus, sudah 13 pertemuan bilateral. Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam 3 hari Bapak Presiden harus memimpin 25 pertemuan. 12 diantaranya adalah KTT tuturnya. Guys, kalau kita tengok persidangan KTT ASEAN ke-43 akan dianjurkan tidak lama lagi. Dan kalau kita tengok penyertaan yang akan join KTT ASEAN ataupun dikenali sebagai persidangan ASEAN ini, sebanyak 22 negara yang akan join semasa persidangan. Dan kalau kita tengok menurut daripada Menteri Luar Ibu Retno Marsudi menyatakan bahawa Indonesia selepas ini akan menjalinkan kerjasama bersama hanya kepada negara-negara yang kalau kita tengok yang dikenali sebagai kerjasama setara. Mana-mana negara yang tidak melakukan kerjasama secara setara dengan Indonesia, secara automatik Indonesia tidak akan menjalinkan hubungan kerjasama dalam ekspor dan juga import di dalam kedua-dua negara untuk menentukan hala tuju kedua-dua negara Indonesia bersama dengan negara-negara di luar daripada sana. Kalau kita tengok video sebentar tadi, Dahlil Lahadalia juga menyatakan bahawa Indonesia di dalam ekspor dan juga import segala sumber bahan-bahan mentah di Indonesia, kita dapat nampak sebenarnya hubungan Indonesia dan juga Uni Europe tu bagaimana. Dan bagaimana Uni Europe kalau kita tengok banyak sekali mematahkan ataupun ingin tidak membenarkan Indonesia untuk mengekspor semua bahan-bahan mentah selepas sahaja Uni Europe yang telah menubuhkan satu rules yang dikenali sebagai deforestasi. Di mana deforestasi inilah kalau kita tengok banyak negara-negara khususnya di ASEAN
khususnya pengeluaran minyak dan juga kopi kepada semua negara-negara ASEAN memang sangat-sangat terkesan. Selepas sahaja rules deforestasi ini diketengahkan oleh Uni Eropah, rules deforestasi ini memberi kesan terbesar khususnya bagi pengeluaran utama minyak dan juga kopi kepada Indonesia dan juga Malaysia, dan banyak sekali disekat untuk mengekspor semua bahan-bahan mentah. Jadi buat apa lagi khususnya kepada negara-negara ASEAN ini untuk menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Uni Eropah? Sedangkan mereka dapat nampak bahawa Uni Eropah begitu sangat mementingkan diri mereka sendiri sampaikan mengabaikan negara-negara, khususnya negara-negara kecil ini yang terletak di ASEAN. Tapi apa-apa pun kita just waiting semasa persidangan KTT ASEAN kali ke-43 pada tahun ini. Presiden Jokowi telah dilantik sebagai ketua ASEAN, dan semasa persidangan ASEAN ke-43 yang dah lama lagi akan dianjurkan, di mana semasa persidangan itu, di mana Presiden Jokowi melalui daripada Menteri Luar di Indonesia, Ibu Retno, telah menyatakan di mana Presiden Jokowi akan menyatakan kepada semua pemimpin-pemimpin negara yang hadir pada ketika itu, dikatakan sebanyak 22 negara yang akan hadir, di mana Presiden Jokowi akan menyatakan bahawa Indonesia dan juga negara-negara ASEAN ini hanya akan menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan negara-negara di luar daripada ASEAN kepada mana-mana negara yang menjalinkan hubungan kerjasama secara serata. Kalau tiada hubungan kerjasama secara serata, kalau kita tengok secara mentah-mentah, ASEAN dan juga Indonesia akan menolak kerjasama, walaupun negara-negara itu negara-negara yang besar seperti Uni Eropah dan juga beberapa negara-negara yang lain. Itulah kalau kita tengok prinsip pada tahun 2023 yang akan cuba diketengahkan oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi selaku Ketua ASEAN pada tahun 2023, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.